semester 3H ya, kami akan membahas tentang psikologi perkembangan di kelompok 2. Pembahasannya kami akan masuk dalam pembahasan konsep psikologi perkembangan, ruang lingkup, dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Konsep psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah membahas tingkah laku manusia yang sedang dalam masa bayi sampai masa tua atau masa dewasa. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan yang sedikit banyak bersifat dan dapat dimulai. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan. Secara umum, psikologi perkembangan mempelajari mengenai ilmu kejiwaan seseorang, mengenai pola perubahan yang dimulai dari kecil hingga dewasa. Perkembangan merupakan rangkaian dari perubahan yang terjadi sebagai akibat proses kematangan dan dari pengalaman belajar seseorang. Dan saya akan masuk dalam ruang lingkup psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan 1. Cabang ilmu psikologi. 2. Objek pembahasan ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang. Yang ketiga, tahapan dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isman Kedo. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Burere Sentani. Sekarang saya semester 3 dan saya dari kelas 3H. Pada saat ini kami akan membahas tentang tugas kami tentang konsepsi psikologi perkembangan dan ruang lingkup dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Dan saya akan membahas di sini tentang ruang lingkup dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Tapi kita akan masuk dulu dalam psikologi perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi perkembangan ini? Psikologi perkembangan adalah tentang mempelajari berbagai bidang. Jadi berbagai bidang teoritis, berbagai bidang seluruh kehidupan manusia, seperti proses biologis, sosial, emosi, dan kognitif. Nah, psikologi perkembangan ini yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang segala jiwa seseorang atau jiwa manusia yang menyangkut perkembangan. Jadi yang menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga masa dewasa. Apa yang kita pelajari dari psikologi perkembangan ini? Yang kita pelajari adalah psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia. Jadi yang dimaksud dengan psikologi perkembangan ini adalah suatu ilmu yang
membahas atau mempelajari tentang tingkah laku manusia yang sedang dalam masa perkembangan. Mulai dari masa dalam kandungan sampai meninggal dunia, dan selanjutnya juga berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Nah, sekarang kita akan masuk yang selanjutnya. Di sini apa manfaat psikologi perkembangan ini? Apa sih yang kita bisa dapat dari mempelajari manfaat dari psikologi perkembangan ini? Yang kami dapatkan di sini dari mempelajari psikologi perkembangan adalah manusia bertujuan untuk memberikan gambaran. Jadi tujuannya untuk memberikan gambaran, penjelasan, peramalan, dan intervensi bagi perkembangan seseorang. Nah, secara umum, aspek perkembangan terdiri dari 3. Yang pertama, aspek fisik, yang kedua kognitif, dan yang ketiga psikososial. Nah, psikologi perkembangan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, dalam masyarakat. Jadi sangat penting. Nah, di saat kita menjadi seorang pendidik maupun orang tua, agar kita tahu sampai tahap mana perkembangan anak, dan tentunya juga dapat memberikan solusi yang tepat atas permasalahan dialaminya. Jadi kita harus tahu perkembangan anak kita atau perkembangan peserta didik kita kalau kita sebagai seorang guru. Dan apa tujuan dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan ini? Nah, tujuannya adalah mempelajari psikologi perkembangan adalah kita bisa memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip pribadi dan meneliti. Jadi apa yang kita teliti? Tentang kasus yang spesifik, tentang perilaku, tabiat seseorang, karakter seseorang. Jadi ada seorang ahli yang mengatakan bahwa bidang psikologi atau menjadi peneliti psikologi disebut sebagai psikolog dan dapat diklasifikasikan menjadi ilmuwan sosial, perilaku, atau kognitif. Jadi menjadi ilmuwan sosial, perilaku, atau kognitif. Nah, psikologi perkembangan berguna untuk memperkirakan. Jadi psikologi perkembangan ini berguna untuk memperkirakan perilaku dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, perkiraan ini akan menghasilkan deskripsi dan pemahaman. Nah, sekarang penguasaan atas psikologi perkembangan utamanya berguna bagi individu yang ingin memahami. Jadi supaya kita bisa memahami orang lain, karakter orang lain, sifat orang lain, kita harus melakukan komunikasi agar kita bisa. Selanjutnya, ruang lingkup dari psikologi perkembangan ini. Apa sih ruang lingkupnya? Jadi ruang lingkupnya adalah meliputi masa mulai dari kandungan, dari dia bayi, dari dia anak kecil, dari dia sekolah, dari dia remaja, pra-remaja, sampai dia dewasa. Nah, ini ruang lingkup psikologi perkembangan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara otogenik, yaitu mempelajari secara struktur jasmani, perilaku,
maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya, dari masa konsepsi hingga menjelang mati. Jadi itu yang kami simpulkan dari konsep psikologi perkembangan dan ruang lingkup dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Dan kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.